Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama kita akan memasuki ibadah Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah masa yang sulit dan menjadikan pergumulan yang luar biasa bagi seluruh warga jemaat Tuhan. Akan tetapi kerinduan kita untuk bersama saling menopang dalam doa dan persekutuan tentu akan menjadi semakin kuat, karena hanya padanya kita menaruh harapan. Mari di tengah suasana keprihatinan dengan rendah hati dan tetap menunggu janji setia Tuhan, kita sambut panggilan Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini dengan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, kita pujikan bait yang pertama. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama masuk dalam panggilan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Bersama kami menanggapi panggilan-Mu ya Allah, dengan segala cinta, kasih, dan syukur yang kami nyatakan di hadapan-Mu. Perkenankan ibadah ini kami dasari dengan pengakuan kami bahwa satu-satunya pertolongan kami asalnya dari Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan umat-Nya, dan Allah yang cinta kasih sayang-Nya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mendasari peribadahan kita pada saat ini dengan bersama kita membuka Alkitab, tulisan 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-43, yang demikian sabda firman Tuhan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Amin. Kita respon dasar ibadah ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, baitnya yang pertama. Tuhanlah perlindunganmu.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, khususnya ayat yang ke-43, merupakan sebuah kekhawatiran yang dialami oleh seorang, bisa dikatakan pembantu atau pelayan, yang merasakan apakah memungkinkan makanan yang serba terbatas ini itu dapat dihidangkan kepada banyak orang. Ada sebuah krisis yang dialami, ada sebuah kekhawatiran yang dialami yang tidak jarang kekhawatiran ataupun krisis yang dialami itu menjadikan para manusia itu hanya mengandalkan pikirannya secara pribadi. Lupa bahwa dia memiliki sosok yang begitu istimewa, lupa bahwa dia punya sosok yang benar-benar memelihara, yaitu Tuhan Allah yang mencintai mereka. Tetapi jelas dikatakan di dalam tulisan itu bahwa Elisa dengan mantap mengatakan bahwa berikan saja itu kepada orang-orang supaya mereka makan. Karena firman Tuhan jelas mereka akan makan sampai akan ada sisanya. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita pun juga demikian. Tidak jauh karakter kita, sifat kita itu sama dengan pelayan yang juga kadang merasakan khawatir, merasakan tekanan dalam sebuah masalah dan krisis yang kita alami. Sehingga tidak jarang ketika krisis itu datang, bukan keterlibatan saya dan saudara bersama Allah yang kita andalkan, tetapi yang sering kita lakukan adalah bagaimana saya dengan pikiran saya, dengan kemampuan saya, dengan logika saya, itu bisa memecahkan semua masalah. Hari ini, di dalam ibadah ini, mari bersama kita melihat, mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita melibatkan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Masih benarkah Allah itu terus-menerus kita libatkan? Atau jangan-jangan kita sudah mengesampingkan Dia dan kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita? Kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama kita menghadap Tuhan, kita masuk dalam keheningan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, rasa khawatir, rasa cemas, takut, itu terus-menerus ada mendampingi perjalanan hidup kami. Ketika tekanan ada, ketika masalah datang, krisis ada dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Tidak jarang ya Allahku, kadang kami bingung dengan diri kami. Kami lebih mengandalkan logika kami. Kami lebih mengandalkan pikiran-pikiran manusia kami. Sampai-sampai krisis itu menjadikan kami hilang harapan kepada Tuhan, Sang Empunya Kuasa dan Pemelihara kehidupan ini. Pada saat ini ya Allah, kami bersujud di hadapan Tuhan. Jika memang Kau melihat kami sebagai manusia masih sering mengedepankan pikiran-pikiran kami tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup ini, ampuni kami Tuhan, manusia yang serba terbatas ini. Sucikan kami ya Allah dari segala cacat, celah, dosa, dan pelanggaran kami. Kami menggantungkan semuanya, seutuhnya, hidup kami, dengan segala keberadaan keterbatasan kami, hanya di tangan kuasa Tuhan. Kami mengimani, di dalam Yesus Kristus ada pemulihan, pengampunan, dan penyucian. Ini kami Tuhan, kami berserah diri. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi saya dan saudara yang mau dengan sungguh-sungguh menata perjalanan kehidupan kita, terus ingin berjuang melibatkan Tuhan dalam setiap perkara dan dalam setiap dinamika kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan menegakkan kita. Oleh karena itu jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita menerima berita anugerah dari Tuhan, ditulis dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 3
ayat 18 dan 19 yang demikian sabda firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Mari bersama kita respon dasar ibadah ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaatku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar, merasakan perkataan sabda Tuhan dalam ibadah saat ini. Terlebih dulu mari kita menyiapkan batin pikiran kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Puji syukur di hadapan-Mu ya Allah, atas kesempatan, waktu dan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terlebih pengampunan, penyucian, dan hidup baru yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Meskipun kami sadar, kami makhluk yang penuh dengan cacat, celah, dosa, dan pelanggaran, tetapi Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami agar kami mampu menata hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Allah, ketika kami melakukan hidup ini, menjalani hidup ini hanya dengan kemampuan pikiran kami tidak akan pernah berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, dalam ibadah ini, kami memohon sapaan sabda Tuhan mengalir membersamai kami, sapaan sabda Tuhan yang akan benar-benar memurnikan batin kami dan menjadi sebuah pegangan agar kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terlebih ya Allah, sabda ini biarlah menjadi sebuah sarana penghiburan, penguatan bagi kami ketika kami harus menjalani kehidupan di tengah situasi yang serba tidak baik ini. Kami memohon ya Allahku, kebeningan batin dan kemurnian hati senantiasa Tuhan nyatakan sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan benar-benar mencintai dan memelihara kami melalui sapaan sabda Tuhan ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kami bersama menikmati dan merasakan sabda-Mu hanya dalam tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sabda sejati yang menyapa kami sebagai manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan dalam ibadah ini ditulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21, yang demikian sabda firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka.
sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah, yang mau dengan sungguh-sungguh dan terus serius mempergumulkan perkataan sabda Tuhan, menancapkan itu dalam batin pikiran kita, dan menyatakan secara serius dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 51, bait yang pertama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, kita semua ada dalam keadaan sehat, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu, ketika saya waktu itu masih menjalani masa fikar, saya pernah berjumpa dengan salah satu pembimbing, dan pembimbing saya ini pernah berkata kepada saya, sebagai salah satu bekal yang sampai saat ini itu masih terngiang-ngiang dan terus saya ingat sampai hari ini. Beliau mengatakan bahwa kedewasaan seseorang itu terlihat bukan ketika ada dalam situasi nyaman, namun kedewasaan seseorang itu terlihat pada saat situasi tertekan atau sedang mengalami krisis kehidupan. Perkenankan saya mengulangi sekali lagi, beliau mengatakan kepada saya bahwa kedewasaan seseorang itu terlihat bukan ketika ada dalam situasi nyaman, namun kedewasaan seseorang itu terlihat justru malah pada saat dia ada dalam tekanan dan dia sedang mengalami krisis kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, krisis sendiri atau masalah itu sendiri itu dapat diartikan adalah situasi yang genting, situasi darurat, situasi gawat, situasi berbahaya. Dan dalam krisis atau dalam masalah itu ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Dan jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka akan terjadi hal yang fatal. Inilah gambaran krisis, gambaran masalah dalam kehidupan. Bahwa ketika krisis itu tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi sebuah dampak yang benar-benar fatal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita boleh berbicara tentang masalah tekanan, kita berbicara tentang masalah, ketika kita berbicara tentang krisis, ketika kita itu benar-benar dihidupi, benar-benar dirasakan dalam kehidupan ini, sebenarnya secara sederhana, krisis itu nanti akan bermuara, berakibat dalam dua hal besar. Hal yang pertama adalah, krisis itu akan menjadikan orang itu ketakutan. Krisis akan menjadikan orang itu panik. Krisis akan menjadikan orang itu putus asa, kehilangan semangat hidup, bahkan kehilangan keyakinannya kepada Tuhan. Akan tetapi, dampak yang lain dari krisis itu adalah kadang krisis juga dapat menjadikan orang itu semakin tangguh, menjadikan orang itu semakin kreatif,
dan menjadikan orang itu semakin dewasa dan bertumbuh. Sehingga banyak orang mengatakan kadang situasi tertekan itu membuat orang semakin dewasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari gambaran tentang krisis kehidupan ini, secara sederhana saya ingin mengungkapkan kepada panjenengan semua dan kita bersama bahwa yang menjadi masalah itu bukan krisisnya. Yang menjadi masalah itu bukan krisisnya, bukan masalahnya. Namun yang menjadi PR besar kita ataupun hal yang perlu kita gumuli adalah bagaimana kita menyikapi krisis itu. Bagaimana respon kita menyikapi sebuah masalah. Inilah yang menjadi sebuah PR besar dan perlu kita pergumulkan. Harapannya adalah krisis masalah itu benar-benar kita kelola sehingga itu menjadikan sebuah sarana kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, kreatif, dan lebih dewasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama melihat dalam bacaan kita tadi dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Digambarkan dengan jelas di sana bahwa pada saat itu posisi Yesus tidak bersama-sama dengan para murid. Jika panjenengan melihat di ayat sebelumnya, di ayat 15, dikatakan di sana, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Posisi Yesus tidak bersama-sama dengan para murid, karena pada saat itu diceritakan di ayat 15, Yesus sedang menyingkir ke gunung seorang diri. Ditunggu sampai malam, sampai gelap turun, akhirnya murid-murid datang ke danau karena tujuan mereka ingin menyeberang ke Kapernaum. Sampai hari gelap, Yesus tidak kunjung datang menghampiri mereka. Sampai tibalah ketika mereka sudah proses penyeberangan menuju Kapernaum, krisis gelombang datang ada dalam kehidupan perahu mereka. Hal inilah yang saya gambarkan, kita bersama bisa gambarkan bahwa pada saat itu mungkin para murid sedang tergopoh-gopoh. Pada saat itu murid sedang bimbang, bingung bagaimana menyikapi hal yang demikian ini. Kalau kita boleh cermat, kalau kita boleh lihat, yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu, yang pertama adalah bukan mencari di mana Kristus, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka dengan sekuat tenaga mendayung dan terus mendayung kira-kira sampai 2-3 mil jauhnya. Menunjukkan dengan jelas ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ketika ada krisis kehidupan, bukan Kristus yang pertama kali menjadi sebuah fokus dalam hidup. Tetapi kadang manusia itu lebih mengedepankan bagaimana pikiran, logikanya itu digunakan. Sampai pada akhirnya kalau kita boleh mencermati bacaan kita tadi, Yesus datang dengan sesuatu yang di luar nalar mereka. Karena Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Dan ketika Yesus menyapa, mulai menghampiri mereka, ternyata respon mereka bukan respon yang sukacita. Sekali lagi karena pikiran logika mereka. Sampai pada akhirnya Yesus memberikan kelegaan dengan mengatakan, jangan takut, ini aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, perjumpaan para murid pada waktu itu dengan Yesus menjadikan sebuah proses kelegaan, proses kesukacitaan, sampai mereka tiba di pantai tujuan mereka. Saudaraku, dari bacaan ini, dari kisah Yesus ini, dan dengan pengantar kita tadi, ketika kita berbicara tentang krisis-krisis kehidupan, di tengah masalah yang kondisi kita saat ini serba tidak baik, dengan kondisi di tengah masa pandemi ini, dengan jarak yang terus dibatasi, dengan kekhawatiran, takut terpapar virus, dan masalah-masalah sosial ekonomi yang lain dampak dari pandemi, kita sebagai manusia
jujur atau tidak, saat ini kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Perahu kehidupan kita sedang oleng karena badai kehidupan menerjang perahu kita. Oleh karena itu saudaraku, dalam ibadah ini secara sederhana, saya ingin membagikan dua hal kepada panjenengan. Yang pertama adalah, hidup kita ini ibarat perahu. Perahu yang berjuang mengarungi samudra kehidupan. Angin, ombak, badai. Ketika kita ada dalam samudra, barang-barang yang seperti itu tidak akan pernah hilang. Barang-barang itu selamanya pasti ada. Secara sederhana, ketika kita masih hidup, pasti kita punya masalah. Oleh karena itu, pada saat ini, saya mengajak panjenengan semua, jangan meminta untuk lepas dari krisis. Jangan meminta untuk hilang dari krisis. Jangan minta supaya hidup kita biasa-biasa saja. Tidak, karena itu tidak mungkin selama kita masih hidup. Tetapi saya mengajak panjenengan semua, kita bersama saat ini, mari kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh serius dalam kerendahan hati kita. Kita tidak menginginkan kita lepas dari masalah, tetapi yang kita minta adalah kita mampu, kita kuat untuk menghadapi masalah dan krisis itu bersama dengan Yesus. Dan hal yang kedua adalah, yang ingin saya bagikan kepada panjenengan, ketika kita sadar kita saat ini ada dalam perahu-perahu kehidupan yang sedang berlayar di samudra, mari kita lihat, mari kita evaluasi, mari kita koreksi. Benarkah perahu kehidupan kita itu sudah bersama-sama dengan Yesus? Jangan-jangan saat ini kita berlayar sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita. Jika memang saat ini dengan sadar perahu kita itu tidak bersama dengan Yesus, segeralah sadar. Jangan dijalani secara sendiri, karena kita tidak akan pernah mampu dan kita tidak akan pernah kuat. Oleh karena itu saudaraku, saya mengajak panjenengan semua, kita bersama, mari bersama melibatkan Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga hidup saya dan saudara bisa semakin mantap, yakin di tengah badai, angin, dan ombak kehidupan. Dan dengan mantap, yakin, kita bisa mengatakan, aku tidak takut apapun yang terjadi, karena aku bersama dengan Yesus. Tuhan menguatkan kita di situasi dan keadaan yang serba tidak baik ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama kita merespon renungan ini dengan bersama kita memuji memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 300, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena kita diperkenankan dalam hidup ini mengenal sosok yang istimewa, yaitu Yesus yang mencintai kita. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Jemaat diundang untuk berdiri
dengan segala kemantapan kita untuk meyakini bahwa Kristus senantiasa membersamai hidup ini, maka nyatakan itu secara sungguh dalam pengakuan saudara, di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita di hadapan Dia. Kita akan bersama mendasari, melandasi dari tulisan sabda Tuhan dari 2 Korintus 8, ayatnya yang ke-14 yang demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Mari bersama kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 299 bait pertama. Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita masuk dalam keteduhan, bersama kita masuk dalam keheningan batin, menghadap Tuhan dalam syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, atas sapaan sabda Tuhan yang benar-benar menguatkan kami di tengah situasi dan keadaan yang seperti ini. Bapa, kami sadar bahwa krisis kehidupan tidak akan pernah lepas dari perjalanan hidup kami selama kami masih diberikan nafas kehidupan. Ajari kami Tuhan untuk tidak memohon dan meminta kepadamu agar kami lepas dari krisis ini. Tapi ajari kami agar kami memohon dan meminta kepadamu untuk kami bisa tegar, kuat menghadapi setiap krisis badai kehidupan ini. Bapa, kami sadar bahwa terkadang hidup kehidupan kami ketika kami menerima krisis, masalah dan tekanan, kami tidak segera untuk berfokus dan terus melibatkan Tuhan dalam perjalanan kami. Tapi kami sering mengedepankan pikiran, kemampuan, dan logika kami. Ampuni kami Tuhan jika kami masih berlaku yang demikian. Bapa yang baik, terima kasih pula bahwa Engkau mengingatkan kami agar kami benar-benar mengoreksi secara sadar. Saat ini, perahu kehidupan kami benarkah berlayar bersama Engkau? Atau jangan-jangan kami berlayar semau dengan kemampuan dan kemauan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami ingin mengoreksi bersama-sama perjalanan hidup kami. Kami ingin terus memiliki sebuah jalinan relasi bersama dengan Tuhan. Dan kami ingin tiba dalam tujuan hidup kami, akhir hidup kami, hanya bersama dengan Kristus. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur atas penguatan dan penghiburan dalam sabda-Mu yang kami terima ini. Dan pada saat ini ya Allahku, di tengah situasi yang serba terbatas dan tidak baik ini, kami bersama-sama ya Allah berdoa untuk keberadaan teman-teman, saudara, dan keluarga kami, seluruh keberadaan warga jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin. Pergumulan apapun, himpitan tekanan apapun, krisis apapun yang ada dalam hidup mereka, kesehatan, ekonomi,
sosial, relasi, dan segala rupa-rupa tekanan kehidupan. Bapa, pada saat ini kami berdoa utuh bagi keluarga kami ini, membawa mereka di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Engkau berkenanlah ya Allahku berbelas kasih untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini, memberikan penguatan, penghiburan, agar mereka kuat, tatak, dan siap menjalani segala krisis kehidupan. Pada saat ini ya Allah, berdoa secara utuh bagi keberadaan sesepuh Adi Yuswo Pasamuan di usia yang semakin rapuh, usia yang semakin lanjut. Tuhan, berkenanlah Engkau untuk benar-benar memberikan penguatan, penghiburan, agar orang tua kami ini benar-benar semakin bersandar total dan bergantung total hanya di hadapan Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak jemaat yang pada saat ini berjuang dalam masa pendidikan dan pertumbuhan mereka, Bapa di surga, kami memohon kepadamu, penyertaan-Mu tidak lepas dari mereka, dan tanggung jawab senantiasa Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka mampu untuk memanfaatkan waktu pemberian Tuhan itu dengan baik dan bijak sebagai masa depan mereka. Tuhan, kami menyerahkan secara utuh keberadaan teman-teman pelayanan kami, dimanapun Engkau menempatkan mereka, sebagai pangriken, merbot, penatua diaken, tim multimedia, pandu puji, organis, dan semuanya ya Allah. Mereka-mereka yang mau ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan, berkat-Mu, berkat kedewasaan, berkat penyerahan diri, senantiasa mereka terus rasakan untuk terus semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Bapa yang baik, tak lupa kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami, lingkungan kami di tengah masa seperti ini, memohon ya Allah, Engkau sang empunya kuasa, benar-benar memberikan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, karena kami yakin Engkaulah benteng yang kokoh dalam kehidupan kami. Pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih dan Engkau utus, Tuhan memberikan kedewasaan dan kebijaksanaan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan pun berkenan menyucikan dan memberkatinya sebagai sarana pelayanan di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa, harapan, syukur kami ini, semuanya kami gantungkan, kami pasrahkan dan kami letakkan secara total di tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dalam iman kami yang terbaik telah Tuhan sediakan dan Tuhan tata bagi kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama saudaraku, di tengah krisis kehidupan yang tidak akan pernah berujung dan berakhir ini, mari kita tetap tegar, mari kita tetap setia, dan kita tetap tatak dalam kehidupan. Karena kita mengarungi kehidupan, samudra kehidupan ini bersama dengan sosok yang benar-benar istimewa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus libatkan Dia dan terus berfokuslah kepada Dia, karena Dia mencintai saudara. Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama.
Dengan segala kerendahan hati, bersama mengarahkan batin pikiran kita di hadapan Tuhan, bersama-sama terimalah berkat darinya. Allah sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, Sang Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan, menguatkan membersamai kehidupan saudara untuk terus mengarungi krisis dalam samudra kehidupan ini, saat ini, kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat hening bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, tetap waspada dan berjaga-jaga. Ikuti protokol kesehatan dalam menjaga diri, keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Gusti berkahi.